Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Administrasi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya, Nurul Ulia dengan NPM 210-20137 dan teman saya, Evia Rita Rostina dengan NPM 210-20141 di bawah bimbingan dosen pengampu Bu Zuliana, SPDI, MPD. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang administrasi kesiswaan. Yuk, mari sama-sama kita simak materi. Teman-teman tahu nggak sih apa administrasi kesiswaan dalam pendidikan itu? Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak jawabannya. Administrasi kesiswaan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Administrasi kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Administrasi kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai keluarnya siswa tersebut dari suatu lembaga. Menurut Ari Gunawan, administrasi pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu usaha untuk melakukan pengelolaan siswa, mulai dari siswa masuk sampai keluar, bahkan pelayanan siswa demi kelangsungan dan peningkatan mutu sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan teratur, terarah, dan terkontrol dengan baik. Berikutnya tujuan dan fungsi administrasi kesiswaan. Tujuan umum administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Adapun tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Diharapkan peserta didik belajar dengan baik. Fungsi administrasi kesiswaan. Secara umum, fungsi administrasi kesiswaan adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualisnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Secara istilah, fungsi administrasi kesiswaan adalah untuk pengembangan individualitas dan potensi peserta didik, untuk pengembangan sosial peserta didik, berkenaan untuk penyaluran dan aspirasi peserta didik, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Prinsip adalah suatu pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip administrasi kesiswaan adalah sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah, sehingga harus mempunyai kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan administrasi kesiswaan harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kegiatan administrasi kesiswaan harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Kegiatan administrasi kesiswaan harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kegiatan administrasi kesiswaan harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, di mana kemandirian ini akan memotivasi anak untuk tidak selalu tergantung pada orang lain.
Segala kegiatan yang diupayakan oleh administrasi kesiswaan harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun bagi masa depannya. Kegiatan-kegiatan administrasi kesiswaan. Yang pertama adalah mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Contohnya, pembentukan panitia penerimaan siswa baru, penentuan jumlah siswa yang diterima atau daya tampung, penetapan persyaratan calon siswa baru, seperti persyaratan yang bersifat administratif, persyaratan yang bersifat akademik, seleksi calon siswa, dan pengumuman hasil tes. Kegiatan yang kedua adalah mengatur kegiatan orientasi siswa. Yang ketiga adalah bimbingan siswa, seperti lembaga pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu sosial dan religius. Kegiatan yang keempat adalah pengelolaan aktivitas siswa. Usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan terhadap pola pikir, sikap mental, perilaku, serta minat, bakat, dan keterampilan peserta didik. Kegiatan-kegiatan administrasi kesiswaan yang kelima adalah kehadiran siswa di sekolah. Kehadiran siswa di sekolah biasa disebut dengan istilah presensi siswa. Pengertian presensi siswa mengandung dua arti, yaitu masalah kehadiran di sekolah atau school attendance dan ketidakhadiran di sekolah atau non-school attendance, yaitu faktor-faktor penyebab dan sumber-sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah. Yang pertama adalah faktor-faktor penyebab ketidakhadiran siswa pada umumnya dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu faktor kesehatan dan non-kesehatan. Sumber-sumber penyebab ketidakhadiran siswa. Yang pertama adalah lingkungan sekolah. Yang kedua adalah rumah tangga sebagai sumber penyebab. Yang ketiga adalah masyarakat sebagai sumber penyebab. Yang keempat adalah siswa sebagai sumber penyebab. Kegiatan-kegiatan administrasi kesiswaan yang keenam. Suatu keadaan pembinaan kedisiplinan siswa, yaitu suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Dalam pembinaan disiplin kelas, terdapat beberapa teknik pembinaan kelas yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu teknik keteladanan seperti menceritakan kisah atau hikmah-hikmah teladan dari orang-orang terdahulu atau kisah terdahulu. Yang kedua adalah teknik bimbingan, yaitu memberikan bimbingan dan arahan terhadap peraturan-peraturan yang hendak disampaikan. Dan yang ketiga adalah teknik pengawasan, yaitu agar peserta didik senantiasa memberikan pengawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.